Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kembali baik kepada kafir Quraisy dan juga kepada kita di ayat yang ke-14. Allah mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi. Allah mengawasi orang kafir Quraisy yang durhaka kepada Rasulullah. Allah juga mengawasi kita semua. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti di hari kiamat kita akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan pada saat itu kita akan malu di hadapan Sang Raja Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi wasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu, ya, di hari kiamat akan diperlihatkan semua amal jelekmu. Wasna' ma syi'ta. Maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Dan tetapi pasti orang yang berbuat dosa itu, orang yang berbuat maksiat pasti akan malu. Kalau seandainya dosa maksiat itu dibongkar, ya, saat ini kita pasti malu. Dan itu pasti akan terungkap nanti di hari kiamat. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy dan juga sebagai peringatan kepada sangkaan banyak kalangan manusia saat ini. Yang mana kafir Quraisy dan juga manusia pada saat ini banyak yang beranggapan seperti itu. Mereka beranggapan bahwasanya kemuliaan itu selalu dinilai dengan harta. Selalu dinilai dengan pangkat. Selalu dinilai dengan kesehatan. Jadi orang kafir Quraisy itu mengatakan, kalau seandainya kami ini sesat, kami ini salah, lalu kenapa kami tetap dapat harta yang banyak? Abu Lahab mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Al-Walid bin Mughirah juga merupakan Sadatul Arab. Pada saat itu merupakan salah satu pemimpin Arab, termasuk orang paling kaya. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau memang kami ini adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kami masih dalam keadaan sehat walafiat? Kenapa harta kami masih melimpah ruah? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah statement itu. Hari ini juga banyak manusia yang salah persepsi, salah kaprah. Yang mana kadang-kadang manusia itu mengatakan kalau memang dia itu adalah berada dalam keadaan dalam jalur yang benar, kenapa dia masih tetap miskin? Dia rajin sholat, baca Quran, zakat, puasa, tapi tetap dia miskin. Ada orang yang tidak puasa, tidak zakat, bahkan ia kafir, dia kaya. Nah, ini yang menjadi salah satu persangkaan yang salah yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Allah bantah dalam ayat yang ke-15 ini. Maka oleh karena itu ukuran kemuliaan itu tidak diukur dengan harta, Tidak diukur dengan harta. Bukan berarti orang kaya itu mulia. Sebaliknya bukan berarti orang miskin itu hina. Maka di ayat yang ke-15 juga Allah memberikan bantahan terhadap
orang-orang yang masih salah persepsi. Allah mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhanmu mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Banyak orang yang ketika dia mendapatkan kesusahan, rezekinya agak terbengkalai, kesehatannya berkurang, dia akan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Dia akan mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa saya saja yang susah? Kenapa saya saja yang diberikan ujian? Sementara si fulan lebih bejat dari saya, tapi dia tidak diberikan ujian. Nah, ini yang salah. Ini persepsi yang salah. Allah bantah dalam ayat ini. Maka sesungguhnya kemuliaan itu tidak dinilai dengan tingginya jabatan seseorang. Tidak dinilai dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kita melihat Qarun mempunyai harta yang luar biasa, tapi dia tidak mulia. Diabadikan dalam Al-Quran bahwasanya dia hancur di telan bumi. Kita lihat Fir'aun mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Ya, bahkan istana-istananya terbuat dari emas. Ya, tetapi diabadikan dalam Al-Quran. Dia hancur. Oleh karena itu, kemuliaan itu hanyalah dengan keimanan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Rasulnya, mengikuti perintah-perintahnya, mengimani akan semua apa yang merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimani. Menjalankan semua syariat-syariatnya, itulah ukuran kemuliaan. Karena memang dunia ini bukanlah akhir daripada segalanya. Ya, tapi dunia ini adalah merupakan darul amal, tempat beramal. Adapun kemuliaan itu nanti akan berakhir di hari kiamat. Pada saat di hari kiamat itu, kemuliaan di tempat yang selama-lamanya dan kehinaan bagi para orang-orang kafir di tempat yang hina selama-lamanya. Oleh karena itu, di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, karena tadi salah persepsi orang yang apabila yang mana seseorang itu kadang-kadang menilai kemuliaan itu dengan kekayaan dan menilai kehinaan itu dengan kemiskinan, maka nanti efeknya akan apa? Balla tukrimunal yatim. Kalian akhirnya tidak mau memuliakan anak yatim. Dikarenakan apa? Persepsinya salah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengajak, mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jangankan memberikan, memotivasi orang saja tidak mau memberikan. Kenapa? Karena yang pertama karena ketidakimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua karena sudah salah persepsi tadi. Kemudian apabila persepsi itu yang menjadi pegangan kita, kemuliaan dinilai dengan harta, maka apa yang terjadi juga? Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ini kata Syekh Sa'di. Maka kalian akan memakan harta warisan dengan cara yang mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Artinya ketika persepsi bahwasannya kekayaan itu yang menjadi ukuran kemuliaan, maka orang akan mencari harta dengan segala cara dan upaya. Baik itu dengan cara
yang halal atau yang tidak. Aklal lamma, mencampur baurkan antara yang halal dengan yang haram. Dia rela menjalani dengan cara ribawi, dengan cara menipu, dengan cara judi dan lain sebagainya. Yang penting dia mendapatkan harta. Kenapa? Karena persepsinya yang sudah salah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta sebanyak-banyaknya, berlebihan. Dan inilah realita zaman sekarang ini. Dengan cara apapun yang penting harta itu dapat. Ada orang dengan cara berbohong, ada orang dengan cara pamerkan aurat, ada orang dengan segala cara tanpa melihat itu sah atau batil. Tanpa melihat itu halal atau haram. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat persepsi kaum Quraisy, kemudian Allah juga menceritakan tentang kaum-kaum yang Allah hancurkan sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akhiri di surat ini dengan menyebutkan tentang adanya hari kiamat. Kenapa? Karena dengan menyebutkan adanya hari kiamat ini akan akan memberikan rasa takut kepada manusia bahwasanya apa yang ia lakukan di dunia ini, yang mana tadi ia memakan harta dengan cara yang haram, kemudian tidak mau memuliakan anak yatim, tidak mau memberi makanan orang miskin, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka Allah sebutkan hari kiamat agar itu menjadi pelajaran bagi mereka. Allah mengatakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Ikhwani fiddin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya nanti di akhir zaman bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Dan apabila bumi itu digoncangkan, maka bumi ini akan hancur. Dan apabila bumi ini digoncangkan, maka gunung-gunung juga akan berterbangan, tercabut dari tempatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, dan gunung akan terbang seperti kapas. Pada saat itu, setelah bumi digoncangkan, kemudian gunung dihancurkan, semua bumi ini juga akan menjadi datar. Dalam surah Toha Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan Muhammad, Tuhanku akan menghancurkan gunung tersebut sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan menjadikan bumi ini datar, ya, la tara fiha iwaja wala amta, yang tidak ada dataran tinggi dan tidak ada pula dataran rendah. Pada saat itu manusia akan berkumpul di mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada saat itu manusia berdiri di padang mahsyar yang mana matahari 1 mil dari ubun-ubun mereka. Dan di padang mahsyar orang kafir akan merasakan tempo yang sangat lama sekali. Mereka rasakan berdiri pada saat itu adalah ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, 50.000 tahun. Adapun orang mukmin sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, mereka hanya merasakan sebentar saja. Pada saat itu manusia berdiri lama menunggu keputusan, ya, mereka sudah sangat berharap diberikan keputusan. Maka mereka mendatangi Adam alaihissalam untuk diminta syafaat kepada Allah supaya diberikan keputusan. Tapi Adam menolak. Dia mengatakan bahwasanya aku pernah melanggar makan buah di sorga.
kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga menolak. Nabi Musa mengatakan, saya pernah membunuh Kipti. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ibrahim juga menolak. Dia mengatakan bahwasanya dia pernah berdusta. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga menolak, tapi dia tidak menyebutkan alasan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaatul uzma, maka beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada Rasulullah, dan Allah menyuruh Rasulullah untuk bangkit. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tashaffaq, kata Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya akan kukabulkan, dan mintalah syafaat, niscaya aku kabulkan syafaat itu. Nah, di sini di ayat yang ke-22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang dan juga malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Disebutkan dalam tafsir Sa'di bahwasanya malaikat itu turun dari langit, ya, mereka turun berbaris-baris, ya, kemudian mereka turun ke bumi karena mereka juga tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk juga pada saat itu tunduk. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan di faslil qada, untuk memberikan hukuman atau memberikan kepastian apakah manusia itu ke surga atau ke neraka. Pada saat itu juga waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis, yu'ta bi jahannam wa ma'aha sab'una alfa zimam. Ya, pada hari itu neraka jahanam diperlihatkan dengan mempunyai tali kekang 70.000 tali kekang. Wa ma'a kulli zimam sab'una alfa malaki yajrunaha, dan setiap satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Pada saat itu manusia melihat neraka jahanam. Apa yang terjadi? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada saat itu manusia akan ingat apa yang ia lakukan di dunia ini. Wa anna lahu dzikra, dan tetapi tidak berguna lagi pada saat itu baginya apa yang dia akan menyesal. Kenapa dulu aku kufur? Kenapa dulu aku meninggalkan salat? Kenapa dulu aku bermaksiat kepada Allah? Kenapa dulu aku mengingkari ayat-ayat Allah? Kenapa aku mengingkari sunnah Rasulullah? Dia akan menyesal, tapi penyesalan tiada berguna lagi pada saat itu. Pada saat itu dia akan mengatakan, manusia akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku hari ini, yaitu hari kiamat. Ya. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat banyak manusia di dunia memberikan azab, ya, maka pada saat itu tidak ada azab sepedih azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiq wathaqahu ahada, ya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir akan yushabuna finnar, mereka akan ditarik di dalam neraka. Bisalasil, mereka akan ditarik dan dibelenggu, ya, melebihi belenggu-belenggu yang ada di dunia ini. Sangat-sangat tidak sebanding pada saat itu. Ini ada satu golongan manusia, itu yang disebutkan tadi, yaitu manusia yang menyesal, orang yang kufur, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan manusia yang kedua pada saat itu, pada hari kiamat, yaitu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang dimaksud dengan jiwa yang tenang di sini sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufassirin adalah jiwa yang tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini kalau hati kita dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan tenang. Pada saat itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Ya, jiwa itu akan ridho karena pahala yang diberikan oleh Allah luar biasa. Surga. Ya, pada saat itu juga mardiyah dan juga akan ridho kepada Dia karena perjuangan dia di dunia ini, keimanan dia kepada Allah, keistiqomahan dia dalam menjalankan keimanannya dan amal saleh, ya, maka Allah pun ridho terhadap dia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Inilah golongan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dari surat ini. Yang pertama, bahwasanya ukuran kemuliaan itu tidaklah dinilai dengan harta, dan ukuran kehinaan itu tidaklah dinilai dengan kemiskinan, tetapi kemuliaan itu dinilai dengan kemuliaan hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pelajaran yang kedua adalah bahwasanya siapapun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya di hari kiamat manusia akan menyesal atas kekufuran, atas kemaksiatan yang dilakukan selama di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan semoga kita adalah termasuk hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di akhir surat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Asy-Syaikh Sa'di mengatakan ayat ini, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ini akan disampaikan kepada seorang hamba yang saleh ketika dia meninggal dunia, dicabut ruhnya. Dan juga nanti akan disampaikan ayat ini ketika dia di hari kiamat setelah selesai perhisaban. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.